Perkenalkan, nama saya Susana Rawati, NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi politik neoklasik yang mencakup dua submateri, yaitu munculnya aliran neoklasik dan perburuan rente oleh pengusaha dan penguasa. Pertama, kita masuk kepada submateri, yaitu munculnya aliran neoklasik. Aliran neoklasik secara sederhana dibedakan atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, tetapi mereka pada umumnya masih percaya bahwa di pasar berlaku prinsip pasar persaingan sempurna dan bahwa perekonomian selalu menuju pada keseimbangan. Sedangkan kelompok generasi kedua memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Mereka umumnya menolak pandangan prinsip pasar persaingan sempurna yang dikembangkan oleh Adam Smith, sebab dalam kehidupan nyata mereka menyaksikan banyak asumsi-asumsi kaum klasik yang terlanggar karena banyak faktor yang menyebabkan pasar tidak beroperasi secara sempurna. Kita akan membahas tentang neoklasik generasi pertama. Kelompok ekonomi neoklasik generasi pertama bisa dibedakan lagi atas dua kelompok, yaitu kelompok ekonomi Austria dan kelompok ekonomi Cambridge. Kelompok pertama yang disebut dengan kelompok ekonomi Austria karena hampir semua pendukungnya seperti Karl Menger, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Born-Bauer berasal dari Australia. Pakar-pakar neoklasik yang tergabung dalam kelompok ekonomi Austria ini sangat berjasa mengembangkan teknik-teknik matematika, terutama kalkulus. Dari tangan mereka lah lahir konsep-konsep seperti marginal utility, marginal revenue, dan the law of the missing return, dan sebagainya, yang syarat dengan hitungan-hitungan matematis. Sejak munculnya teori marginal revolution yang dikembangkan oleh pakar-pakar neoklasik dari mazhab Australia ini, pembahasan ekonomi lebih bersifat mikro, karena ilmu ekonomi di tangan pakar-pakar neoklasik ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, melebihi perkembangan legislasi. Hal ini memaksa diceraikannya politik dari ilmu yang semula disebut dengan ekonomi politik. Lebih tepatnya, oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik, istilah politikal dihilangkan dan politikal ekonomi, dan yang tinggal hanyalah ilmu ekonomi yang merupakan suatu disiplin ilmu yang adapun kelompok kedua digolongkan ke dalam ekonomi Cambridge karena para pendirinya itu seperti Alfred Marshall dan pendukungnya kebanyakan berasal dari University of Cambridge. Marshall mengajar ekonomi politik di Bristol pada tahun 1882 dan menjadi ketua jurusan ekonomi politik di Cambridge pada tahun 1885 sampai dengan tahun 1908. Walaupun Marshall memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu ekonomi, pendekatan yang digunakan oleh Marshall sedikit berbeda dari pendekatan pakar-pakar ekonomi lainnya. Perbedaan yang mencolok antara Marshall dengan ekonom-ekonom lain adalah terletak pada umumnya tegar. Ialah Marshall lebih memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi politik adalah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan bahkan juga sebagai motor untuk mengungkap kebenaran dengan mengatasi kemiskinan dan kemudaratan. Selanjutnya kita masuk kepada teori neoklasik generasi kedua. Pada tahun 30-an muncul pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua. Di antaranya yaitu Peter Sama, Joan Violet Robinson, dan Edward Chamberlain. Kalau pakar-pakar ekonomi klasik mengasumsikan pasar persaingan sempurna, pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua justru mengasumsikan pasar persaingan tidak sempurna. Bisa berbentuk kompetisi, monopoli, oligopoli, atau monopoli. Ketidaksempurnaan pasar timbul karena asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna seperti banyaknya pembeli dan penjual,
produk homogen, perusahaan bebas keluar dan masuk, informasi sempurna, dan sebagainya tidak terlaksana dengan baik atau terlanggar. Kalau ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna yang terlanggar, berarti pasar tidak lagi beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, melainkan dalam pasar persaingan tidak sempurna. Perbedaan dalam cara pandang tentang pasar inilah yang membedakan ekonomi neoklasik dengan ekonomi klasik. Dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual banyak dan masing-masing pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen atau perusahaan, tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi harga-harga. Namun di dalam pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual terbatas. Apalagi dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu perusahaan dalam pasar yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Makin sedikit jumlah perusahaan, maka makin tinggi pula kapasitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mempengaruhi harga-harga dan output di pasar. Bagi pemikir-pemikir neoklasik, hal ini membuka peluang bagi tindakan politik di mana pemerintah perlu ikut campur atau mengoreksi ketidakseimbangan yang terjadi di pasar. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa walaupun pakar-pakar ekonomi neoklasik menganggap perlunya campur tangan pemerintah dalam pasar, pada awalnya mereka tidak membahas tentang peran redistribusi, kemiskinan, kesenjangan sosial, pendidikan, dan kesehatan, melainkan hanya berupaya untuk membawa perekonomian ke arah ideal, seperti yang mungkin dicapai dalam kondisi pasar yang berfungsi sempurna. Lebih tegasnya, campur tangan pemerintah hanya dalam proses dan keputusan politik untuk memperbaiki pasar. Jadi, walaupun banyak faktor yang menyebabkan pasar tidak bisa menjalankan fungsinya dengan sempurna, para pemikir neoklasik lebih banyak membahas persoalan eksternalitas, barang publik, dan pasar persaingan tidak sempurna secara umum. Soal perlunya campur tangan untuk mengatasi masalah-masalah sosial lain seperti pemberantasan kemiskinan, redistribusi pendapatan, mengatasi kesenjangan sosial, memajukan pendidikan, serta memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dan sejenisnya sama sekali tidak dibahas. Untuk menghadapi eksternalitas, proses politik dapat digunakan dalam mengoreksi definisi pasar dengan mengupayakan agar biaya-biaya dan penerimaan privat mendekati biaya-biaya dan penerimaan sosial. Cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah antara lain melarang aktivitas yang menimbulkan eksternalitas itu sendiri, atau menetapkan. Selanjutnya kita masuk kepada perburuan rente oleh pengusaha dan penguasa. Laba adalah salah satu bentuk kekuatan untuk memperoleh laba dan sekaligus kekuatan yang lebih tinggi kalau perlu perusahaan berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan demi menciptakan halangan masuk pasar. Halangan masuk pasar bisa tercipta karena adanya skala ekonomi atau dengan mendekati para pengambil keputusan untuk memberikan subsidi, lisensi atau menetapkan biaya masuk yang tinggi bagi pesaing luar negeri. Selain itu, pengusaha bisa mendesak pemerintah menguasai industri demi kepentingan usaha mereka. Tekanan selanjutnya masuk kepada tekanan kelompok kepentingan. Tentang regulasi, selama ini kita menganggap bahwa pemerintah meregulasi suatu industri untuk menjamin bahwa sistem ekonomi beroperasi sesuai dengan kepentingan publik atau untuk mengatasi kegagalan pasar itu sendiri. Sesungguhnya, kebanyakan regulasi justru dilakukan atas dasar desakan kelompok-kelompok penekan. Lama-kelamaan, berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan makin berhasil memaksakan kehendak mereka dengan bermain kong kali kong dengan pemerintah atau dengan pengambil keputusan. Ratusan kelompok penekan dari kalangan bisnis, petani, pedagang, dan profesi lainnya makin gigih menekan pemerintah di semua level, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar
agar mengeluarkan aturan dan kebijakan yang efektif membatasi persaingan dan menciptakan artificial market power yang akan menguntungkan mereka. Karena lobby ada biaya, aktivitas ini hanya dilakukan jika penerimaan yang diperoleh dari hasil lobby lebih besar dari biaya untuk melobi itu sendiri. Praktik kong-kali-kong antara pengusaha dengan penguasa agar melakukan berbagai kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sangat subur dipraktikkan di tanah air Indonesia, terutama pada tahun terakhir penerimaan rezim Soeharto. Banyak kebijakan yang dijustifikasi demi kepentingan nasional ternyata hanya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Selanjutnya yaitu makin luasnya campur tangan pemerintah. Pada tahun 30-an, perekonomian Amerika Serikat dilanda depresi besar-besaran. Menurut Keynes, depresi ini terjadi karena permintaan agregat jauh lebih kecil dibandingkan dengan penawaran agregat. Ini menyebabkan perekonomian berada dalam posisi keseimbangan, pemanfaatan sumber daya yang rendah. Hasil pengamatan ini memaksa Keynes mengkritik sistem self-realization ekonomi pasar yang dianut oleh kaum neoklasik. Dalam menghadapi keseimbangan yang rendah tersebut, Keynes menganjurkan berbagai macam cara untuk meningkatkan permintaan agregat. Di antaranya yaitu yang dinilai paling ampuh adalah kebijakan fiskal dan yang lebih ekspansif. Di pasar uang, Keynes menganggap perlunya diperhatikan faktor ekspektasi selain tingkat suku bunga. Sedangkan di pasar tenaga kerja, pemerintah harus perlu menetapkan kebijakan upah minimum. Nah, sebagai dampak dari ajaran Keynes ini, sejak tahun 60-an hingga sekarang, pemerintah di hampir seluruh dunia terlibat aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan perdagangan internasional. Salah satunya yaitu membuat peraturan dan undang-undang yang berisi seperti undang-undang anti monopoli untuk menerangi praktik bisnis yang tidak adil, undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang perburuan untuk melindungi buruh, undang-undang perlindungan konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen, undang-undang pelestarian atau perlindungan lingkungan HAM, dan sebagainya, menciptakan iklim yang kondusif dan bahkan juga tidak sedikit yang terlibat sebagai pelaku ekonomi dengan mendirikan BUMN atau BUMD. Perubahan peran pemerintah sejak era Keynes membawa implikasi bagi hubungan antara politik dan ekonomi. Argumentasinya sederhana. Ketika otoritas publik semakin banyak mengambil alih fungsi dan yang dulunya dilakukan oleh pasar, pandangan kita tentang ekonomi dengan sendirinya akan ikut berubah. Sekarang ekonomi menjadi urusan politik. Akan tetapi, dalam hal ini perlu dicatat bahwa ekonomi politik Keynesian bukanlah sebuah upaya untuk mempolitikkan ekonomi, melainkan lebih sebagai upaya mendorong kembali pemikiran tentang sifat-sifat khusus dan keterbatasan pasar. Pemikiran kembali ini memang merupakan proses politik, yaitu agenda untuk mendefinisikan kembali tentang pasar. Namun, bagi Keynes, kegagalan pasar tidak harus dilihat sebagai masalah politik, melainkan sebagai suatu hal yang memerlukan penanganan bersama yang kebetulan harus melibatkan proses politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perburuan rente oleh penyelenggara negara. Konsep rente atau rent pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik yaitu David Ricardo. Ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi dengan biaya rata-rata lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh
terhadap sewa tanah. Adapun yang disebut dengan sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diperoleh petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marginal, yaitu petani yang menganggap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi di mana penerimaannya hanya cukup untuk menutupi ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa yang paling tinggi. Dalam literatur ekonomi masa sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor, yaitu suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi faktor produksi tersebut. Contoh sewa ekonomi adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopoli dalam jangka panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu yang menyebabkan tingginya pembayaran terhadap perusahaan lain. Sejak itu, segala bentuk keuntungan ekspensif yang berhubungan dengan struktur pasar, barang, dan jasa yang mengarah ke monopoli disebut dengan rente. Perusahaan yang bisa menciptakan halangan untuk masuk pasar dengan menguasai sumber daya strategik atau mengupayakan agar tidak adanya barang pengganti atau substitusi akan menikmati laba yang lebih besar. Untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi, kadang-kadang pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan si pengusaha. Sebagai imbalannya, pengusaha memberikan imbalan atau lebih tepat lagi disebut dengan sogokan, baik melalui uang tunai maupun hadiah. Dalam kajian ekonomi politik, laba yang diterima pengusaha dalam kajian ilmu ekonomi politik, laba yang diterima oleh penguasa melainkan melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut dengan rente. Adapun perilaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dilakukan disebut dengan perilaku kalap. Pada tahun 70-an, di kebanyakan negara-negara sedang berkembang, dijumpai gejala umum di mana semua orang berbicara demi bangsa. Tetapi yang sebetulnya diburu adalah keuntungan pribadi dan kepentingan kelompok. Bahkan tidak jarang kesejahteraan bersama diprediksi untuk menghasilkan kesejahteraan pribadi. Orang-orang yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi akan disogok oleh deretan pengusaha. Pejabat bukannya melayani tetapi sebaliknya justru minta dilayani. Selama ini kita menganggap bahwa pemerintah di berbagai level dipimpin oleh seorang aristokrasi intelektual yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dan mulia, dan tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri yang bertaraf rendah seperti mencari kekayaan. Anggapan ini agaknya terlalu tinggi. Dalam kenyataannya, dalam masyarakat yang tingkat pendidikan dan kesejahteraan masih rendah seperti Indonesia, intelektual aristokrat yang diidam-idamkan seperti Harta atau Natsir semakin jarang tampil ke permukaan. Para aktor di negara-negara berkembang sejak tahun 1970-an, tidak terkecuali di Indonesia, lebih banyak memikirkan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai di balik berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang diambil, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara. Kalau diperhatikan keuntungan yang diperoleh penguasa atas kebijakan yang ia buat, tidaklah sebanding dengan kerugian yang ditimpa oleh masyarakat. Dengan demikian, perilaku kalap rente tidak hanya menimbulkan distorsi, tetapi juga menciptakan inefisiensi. Pemerintah mula-mula diharapkan berperan memperbaiki kegagalan pasar. Akan tetapi,
Waktu para agen pemerintah terlibat dalam berbagai urusan yang terjadi justru government failure, di mana campur tangan pemerintah justru menimbulkan kerugian karena menciptakan inefisiensi dan menghancurkan insentif bagi pelaku-pelaku ekonomi. Gejala-gejala sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan hal yang baru pada tahun 70-an. Sebagai dampak maraknya praktik perburuan rente, pada tahun 1960-an dan 70-an, kebanyakan negara-negara sedang berkembang dilanda pemerintahan yang korup dan personalistik, sehingga pembangunan tidak berjalan. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Untuk mengurangi praktik perburuan rente oleh para aparat dan birokrat, sekaligus untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, sebagian pakar ekonomi, terutama dari aliran utama, menyarankan agar negara-negara sedang berkembang melakukan liberalisasi, swastanisasi, dan desentralisasi. Sebagian pakar lain menganjurkan agar negara-negara berkembang lebih aktif menciptakan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, melakukan penyesuaian kebijakan sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasar, serta yang lebih penting lagi, mengurangi intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Nah, apakah saran dan masukan dan berbagai kalangan tersebut diterima oleh para birokrat dan politikus negara-negara berkembang? Jawabannya tentu tidak. Sungguh di luar dugaan para akademis, ternyata saran, masukan, dan bahkan tekanan untuk melakukan berbagai perbaikan tersebut tidak diterima oleh para analis kebijakan, para penasihat pembangunan, para perencana, dan para penyelenggara. Selama ini, pakar-pakar ekonomi mengadopsi pandangan Weberian tentang politikus dan birokrat. Walau mungkin mereka tidak berperilaku sehebat kantian etik yang akan menegakkan kebenaran walaupun langit runtuh. Politikus dipersepsikan masih terikat pada etika dan tanggung jawab barang publik sebagai hukuman tertinggi. Begitu juga birokrat dianggap sebagai orang-orang yang faithfully and disciplinary followers order. Weber juga menyadari bahwa perilaku politikus dan birokrat yang digambarkan di atas adalah tipe-tipe yang ideal. Kenyataannya tidak demikian. Jika ditelusuri kembali ke ajaran ekonomi politik liberal klasik, para pembuat kebijaksanaan, para perencana program, para perencana pembangunan, dan para penyelenggara negara semuanya diasumsikan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Smith the will of the nation atau kesejahteraan negara. Pendeknya, semua aktor penyelenggara diasumsikan memiliki motivasi yang sama, yaitu ingin berbuat baik bagi negara dan masyarakat. Walau setiap orang dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing, dalam perekonomian berdasarkan pasar persaingan sempurna akan tercipta kesejahteraan bersama, sehingga kesejahteraan pribadi justru dapat mendorong terciptanya kesejahteraan negara. Dalam kenyataannya, sejak tahun 1970-an, ternyata konsep Burning and Welfare Maximizing sudah ditinggalkan para aktor negara. Dan mereka sekarang justru berubah menjadi pemburu rente. Jelasnya, dalam perspektif ekonomi politik neoklasik, para pembuat keputusan, para penyelenggara negara, para perencana pembangunan, maupun elemen-elemen dari masyarakat itu sendiri, semua diasumsikan sebagai kumpulan dari pemburu rente yang lebih termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek ketimbang memajukan negara. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.